Hari kemah biasa bagi Zack dan teman-temannya mendadak jadi petaka pas dia masuk ke hutan buat nyari kayu bakar. Kayaknya Dewa Isekai lagi gabut dan pengen lihat dia sengsara. Makanya langsung melempar cowok ini masuk ke sistem multiverse. Layar biru khas Isekai langsung menyambutnya. Bikin dia mikir apa ada campuran kecubung di brownies yang dia makan tadi. Teriak manggil temennya jelas gak guna. Tiba-tiba, sistem error muncul dan nyuruh dia buat lempar dadu demi bertahan hidup. Dia dihadapkan sama monster jahat ekor 9. Untungnya sistem berbaik hati ngasih opsi taruhan lewat lemparan dadu daripada mati konyol digencet. Yang dapat angka tertinggi bakal menang, tapi peluang si Zack cuma 1:100. Sedangkan si monster batasnya sampai 100.000, gak adil banget kan. Tapi Zachary pasrah aja dan mulai melempar dadunya. Beruntungnya, angkanya keluar 96. Udah hoki banget sih ya. Tapi gak guna juga kalau lawannya monster dewa yang bisa dapat 100.000 dengan mudah buat melenyapkan dia. Zack pasrah, dia mulai pamit ke keluarganya. Yakin hidupnya bakal tamat konyol gara-gara satu lemparan dadu busuk ini. Tapi keajaiban terjadi. Si monster malah cuma dapat angka 91. Zack menang mutlak. Monster kuat itu langsung lenyap. Dan semua kekuatannya otomatis kesedot masuk ke tubuh Zack. Kejadian itu bikin levelnya langsung meroket drastis. Dan pas dia sadar, dia udah balik lagi ke tengah hutan tadi. Dia bingung dengan situasi barusan. Tapi sadar harus cepat balik ke temannya. Tapi lihat ini deh, sekelilingnya sudah berubah total. Karena dunia ini lagi merger sama multiverse. Zack ngira ini mimpi buruk. Tapi pas berhasil nemuin mobil kemahnya, dia pikir akhirnya bisa ketemu lagi sama teman-temannya. Pas dipanggil-panggil gak ada yang nyahut. Temennya gak ada, malah ada anjing iblis lagi asik ngejarah makanan mereka. Monster menyeramkan itu langsung menatap tajam ke arah Zack dan merong keras. Dia melompat cepat mau menerkam, tapi Zack gak milih buat kabur. Cowok ini langsung mengayunkan kapak dan menebas dada si monster. Keras banget pas monsternya ambruk. Dia kaget kok tenaganya sekuat ini. Dia mulai inget soal sistem, monster ekor 9, dan taruhan dadu tadi. Ternyata semua itu nyata. Dia berharap teman-temannya masih selamat, tapi gak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Si anjing iblis bangkit lagi dan menyerang pakai cakarnya yang tajam. Untungnya Zack berhasil menghindar, bikin si monster malah menabrak mobil kemah mereka. Biarpun gerakannya cepat, kelincahan monster ini ampas banget, bikin Zack langsung dapat ide buat mengalahkannya. Dia pun sengaja memancing si monster biar mengejarnya. Anjing iblis itu meraung dan mengejar masuk ke hutan, sering nabrak pohon gara-gara manuvernya payah. Setelah lari kencang, Zack mendadak berhenti di depan tumpukan batu besar. Dia nunggu si monster menyerang, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut mati ya, melainkan karena dia lagi emosi tingkat tinggi. Pas monster itu menerkam, Zack langsung menghindar dengan mulus, bikin si binatang buas menabrak batu sampai terluka. Tapi itu masih belum cukup buat menumbangkannya. Di saat itulah, Zack muncul dari titik butanya dan menghantamkan kapaknya tepat ke tulang belakang si monster sampai kapaknya hancur. Pertarungan ini gak ada apa-apanya dibanding taruhan nyawa tadi. Makanya si monster dicincang habis tanpa ampun sampai tewas. Kill pertama ini memberinya 100 koin Nexus sebagai hadiah. Dengan tubuh berlumuran darah, Zack berjalan gontai balik ke mobil kemahnya. Gak ada siapa-siapa di sana. Dan karena kondisinya udah lemes parah, dia akhirnya pingsan tepat di depan mobil. Pas bangun, Zack disambut hangat oleh pancaran sinar dari 2 matahari, sekaligus kepalanya pusing banget. Mirip pusingnya saya pas gak sengaja baca opini random netizen di Twitter. Dia melihat tangannya yang penuh noda darah kering. Buat memastikan dia gak gila, dia buru-buru mengambil ponselnya untuk sekadar memeriksa waktu dan mengutak-atik layarnya. Dan tebak apa? Si Zachary baru sadar kalau dia kena kutukan kelas protagonis Isekai, yaitu pingsan selama 3 hari penuh tanpa jeda. Gak cuma itu, Zack cemas setengah mati mikirin nasib teman-temannya, terutama pacarnya yang bernama Hana. Karena ya, siapa tahu dia butuh penyegar mata di dunia kacau ini. Tapi pura-pura gak denger aja ya. Intinya dia udah ngobatin lukanya sendiri dan gak nemu petunjuk apa-apa selama 3 hari ini. Barang-barang mereka pun masih utuh. Pahitnya, Zack harus mulai membiasakan diri dengan pikiran bahwa teman-temannya mungkin gak akan pernah kembali lagi ke tempat ini. Kepalanya pusing memikirkan tempat ini, kalian sadar gak? Pas dia melangkah keluar, dia menyadari ada sebuah perubahan yang cukup menarik. Semua luka di badannya
ternyata sudah sembuh total. Padahal logisnya, dia harusnya mati kehabisan darah. Tapi dia malah asyik santai nendang batu di luar. Misteri perpindahan dunia ini bikin dia bingung. Terdampar sendirian di hutan tanpa sinyal HP. Dan aki mobilnya pun mati total. Akhirnya Zack memutuskan memanjat salah satu pohon besar. Trauma monster kemarin masih membayangi pikirannya. Bayangin aja, baru hari pertama tapi udah mau tewas dikeroyok monster seram. Dia gak tahu salahnya apa, atau apakah dia lagi di planet asing, atau malah bumi yang lagi diinvasi alien. Cowok yang gayanya mirip Levi Ackerman ini cemas banget sama kondisi keluarganya, terutama sang ayah dan adiknya yang bernama Kenzie. Ikatan batin dengan orang-orang tercinta itulah yang bikin dia bertahan dan bertekad buat nyari jalan pulang bagaimanapun caranya. Zack memanjat dahan pohon, berpegangan erat sambil menancapkan kapaknya. Pas sampai di atas, dia langsung melongo kaget karena sejauh mata memandang cuma ada hutan belantara dan pegunungan tinggi. Pilar cahaya merah di kejauhan emang mencurigakan, tapi yang lebih gawat adalah fakta kalau tempat ini dikelilingi lautan luas. Artinya dia terdampar di pulau terpencil, dan ini bukan konten tantangan berhadiah miliaran rupiah ya. Levi versi kearifan lokal ini pun emosi dan mengumpat pada sistem karena merusak hidupnya. Tapi justru disitulah uniknya, karena pas dia teriak memanggil sistem, layar biru langsung muncul dengan gelar Born for Carnage. Gelar ini menaikkan semua statusnya sebesar 10%, ditambah beberapa gelar lain seperti Ultimate Rapper dan Look of the Draw yang ngasih bonus stat keberuntungan. Gelar Giant Bank, Disciple of David, dan Slayer of Leviathans membuktikan kalau dia berhasil membantai monster yang levelnya 50 tingkat di atasnya. Singkat cerita, si Zack dapat hoki gede karena berhasil mengalahkan monster level tinggi di mangsa pertamanya. Zack sendiri heran setengah mati melihat namanya terpampang di sana. Lembar statusnya menunjukkan kalau dia manusia berelemen tanah dengan beberapa poin status gratis serta koin Nexus yang siap dipakai. Banyak info penting di layar itu. Tapi satu hal yang pasti, dunia ini sudah berubah jadi video game gila dengan taruhan nyawa nyata. Menariknya, dia udah level 16 berkat insiden lempar dadu tadi. Semua peningkatan status ini berkat gelar hasil kill pertamanya, dan saat ini, salah satu misi aktifnya adalah mencapai level 25 untuk membuka kelas baru. Selain membunuh 4 Herald dan General Incursion, intinya dia terjebak dalam sistem perlindungan spawn dan pos terdepan yang ribet ini. Singkatnya, dia harus melindungi markasnya dan mengira pilar cahaya merah itu adalah Incursion yang dimaksud sistem. Karena dia masih bingung soal pos terdepan, sistem langsung bertanya, apakah dia siap untuk membangun pos pertamanya. Zack langsung mikir kalau ini pasti semacam markas baru, tempat tinggal yang layak dibanding sisa tenda campingnya yang sudah hancur lebur dan berantakan itu. Lagi pula, mobil karavan mana bisa bertahan di hutan monster terkutuk ini? Nah, kalau kalian yang ada di posisi dia tanpa bantuan sistem, kira-kira bakal ngapain? Coba tulis di kolom komentar ya. Zack akhirnya setuju membuat pos, dan layar biru langsung hilang begitu saja. Benar-benar tidak ada keajaiban yang terjadi. Dia agak bingung, karena sistem menetapkan tempat ini sebagai posnya. Tapi tiba-tiba sesuatu mengejutkannya. Di atas dahan pohon, ada sesosok makhluk roh bermata satu yang mengintip dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Langsung masuk mode tempur, Zack meraih kapaknya untuk menebas makhluk itu. Dia kaget saat tahu suara itu bukan dari manusia. Tapi saat itu juga dia terpeleset dari dahan. Sementara si roh malah mendesah kecewa karena bertemu manusia. Rasis sekali monster ini, padahal tidak menyerang. Sialnya, Zack sekarang malah meluncur jatuh bebas. Dia refleks mencengkeram sesuatu. Tapi dari sisiknya, kita semua tahu apa itu. Zack merinding ketakutan saat sadar dia baru saja memegang tubuh ular raksasa. Baru lengah sedetik saja, masalah besar langsung datang mengetuk pintu. Lengan kanan Zack terlilit erat, membuatnya tidak punya banyak waktu untuk bergerak. Dia mengumpat kesal karena di hadapannya, seekor ular mengerikan, dengan taring menganga sudah siap menyantap makan malamnya. Ular itu langsung melilit seluruh tubuhnya, agar dia tidak bisa kabur. Zack sadar kalau di dunia mirip game ini, lengah sedikit saja berarti nyawa taruhannya. Dia hampir remuk, ular ini melilitnya erat mirip pelukan dari mantan pacar yang posesif. Alih-alih menyerang, Zack tahu kalau dia ingin bertahan hidup dan jadi kuat, dia harus berani mengambil risiko gila, berbekal nekat,
Dia mencengkeram kepala ular itu erat-erat, lalu meremasnya begitu keras, sampai kepalanya hancur berantakan. Ini bukti tekad Zack untuk terus bertahan hidup, tapi sayangnya, keberuntungannya sedang buruk sekali. Karena detik berikutnya dahan pohon itu patah, membuat dia dan ular mati itu jatuh bersamaan. Zack paham betul hukum dunia ini, sistem selalu memihak para pemburu. Kekuatan adalah segalanya. Jahain tetap waifu, lainnya tidak penting, cuma mentalitas baja ini yang dia butuhkan untuk bisa bertahan hidup dan jadi terkuat. Jadi Zack mengarahkan seluruh berat badannya untuk menindih ular itu agar mendarat duluan menghantam tanah. Menonton dari atas, Shiro tampak agak kecewa dan berpikir kalau manusia biasa memang tidak punya peluang hidup di tempat mengerikan ini. Sambil melayang pergi, dia bergumam kalau poster depan sebenarnya bisa membantu peluang hidup manusia, tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia heran kenapa manusia ini malah memilih pohon sebagai posnya. Makhluk ini sudah membantu banyak ras di alam semesta, dan manusia selalu saja menjadi yang paling payah. Ide rumah pohon dianggapnya sebagai hal paling konyol. Sombong sekali bola mata melayang ini meremehkan kita. Tapi tenang, Zack di bawah sana sedang sibuk mencincang sesuatu dengan kapaknya. Kalian harus lihat wajahnya, si hantu bermata satu itu langsung melotot shock melihat Zack dengan santainya mencincang ular raksasa seperti sedang membuat sushi berdarah. Pasti warisan gen hebat Levi Ackerman. Zack langsung menatap tajam Shiro, sampai dia ketakutan. Hantu melayang itu langsung kagum, sadar kalau dia salah besar, telah meremehkan nyali baja pria ini. Zack terus menatapnya tajam selagi Shiro memperkenalkan diri sebagai Fate Abrak, atau panggil saja Abby. Abby sebenarnya dikirim untuk membantu manusia mengelola lokasi pos terdepannya. Zack pun memperkenalkan diri dengan sopan sambil bertanya apa maksud dari bantuan itu. Membuat Shiro kesal, karena mengira Zack melewatkan sesi tutorial. Penjelasannya simpel. Asisten otomatis langsung diberikan begitu pengguna memilih lokasi pos terdepan mereka. Zack mengeluh kesal, karena dia sama sekali tidak mendapatkan tutorial apapun dari sistem sejak awal. Malahan, dia langsung dilempar ke hutan neraka ini 3 hari yang lalu. Abby terkejut mendengar Zack tidak mendapat tutorial. Tapi yang paling membuat roh ini shock adalah fakta bahwa pria ini baru berada di sini selama 3 hari. Bukan berbulan-bulan. Zack menegaskan hal itu, membuat Abby mulai berpikir keras. Hal ini membuat Shiro bertanya-tanya, apakah dia ditugaskan untuk mendampingi seorang pembangkang takdir, sebuah konsep baru yang sama sekali tidak dipahami oleh Zack. Abby maklum kalau Zack sangat bingung karena tidak pernah diberi penjelasan. Singkat cerita, bumi kini telah diintegrasikan ke dalam multisemesta yang jauh lebih besar. Miliaran planet lain sudah lama hidup berdampingan di multisemesta ini, dan penduduk bumi secara bertahap dipindahkan ke kota tutorial untuk belajar beradaptasi dengan dunia baru ini. Di sini pula Zack tahu kalau keluarganya mungkin baik-baik saja dan aman di kota tutorial, namun di saat bersamaan, Abby menjelaskan ada sebagian orang yang tidak bisa menyerap energi kosmik secara alami. Orang-orang malang itu pasti akan berakhir tewas dicabik-cabik oleh monster. Manusia biasa yang tidak bisa berkultivasi akan langsung dilahap oleh lingkungan mematikan bentukan sistem ini. Akhirnya Zack bertanya tentang para pembangkang takdir itu, apakah dia memang ditakdirkan untuk mati? Shiro menjelaskan bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang berhasil mendapatkan kekuatan di luar batas nalar sistem. Sistem menganggap manusia itu lemah, jadi mereka dibiarkan begitu saja sampai mati dengan sendirinya. Namun jika seseorang bisa membalikkan keadaan, mereka berhasil menolak takdir kematian itu. Inilah yang disebut kekuatan pembangkangan. Tapi bagi orang seperti Zack, situasinya berada di level yang jauh berbeda dari kelas biasa. Meski mendapat kesempatan emas ini, jalannya tidak akan pernah mudah. Zack sendiri agak kesal, karena mempertaruhkan nyawa pada lemparan dadu nasib bukanlah hal yang menyenangkan baginya. Terlepas dari itu, Abby percaya kehendak alam semesta adalah segalanya dalam skema besar ini, dan ada satu hal penting yang ditekankan oleh sistem. Sistem sangat membenci para pengecut. Dengan kata lain, jika Zack melakukan kesalahan sekecil apapun dan gagal, hukuman mati sudah menantinya di depan mata. Intinya, karakter utama kita harus menyelesaikan misi-misi itu, membantai para iblis, dan parahnya dia sama sekali tidak punya pilihan untuk menolak. Abby menegaskan begitulah aturan main system dan dia akan terus diawasi ketat mulai sekarang. Sembari memeriksa keadaan sekitar, Abby membisikkan petunjuk penting kalau Zack akan mendapat keuntungan besar
Jika bisa menyelesaikan semua misi dalam waktu 1 bulan, bukan 3 bulan. Baru saja ingin membocorkan detail hadiahnya. Tubuh Shiro tiba-tiba ditarik paksa keluar dari area itu, membuat Zack langsung panik dan khawatir. Notifikasi sistem menjelaskan bahwa akses ABI dicabut lebih cepat karena melanggar aturan, menandakan sistem selalu menguping segalanya. Meski terkejut, Zack memantapkan diri untuk menyelesaikan semua misi dalam waktu 1 bulan saja. Adegan berganti ke pesta kaum bangsawan yang meloan. Seorang pria bertanduk iblis tampak mengamati dengan kesal wanita cantik bergaun merah di sampingnya. Mencoba menghiburnya dan meminta Ogress tersenyum di hari perayaan ini. Namun dia tidak punya alasan untuk tersenyum, bahkan setelah dirinya resmi dinobatkan sebagai Jenderal Incursion yang baru. Itu adalah kehormatan tertinggi klan. Tapi Ogress kesal karena tidak perlu membunuh siapapun demi gelar itu. Dia lalu menatap tajam seorang pria berambut panjang yang sedang balas memandangnya. Si cewek nyaranin biar dia mending siap-siap daripada buang waktu nongkrong di klub. Tapi Ogress malah ngejek Ale, karena dirasa gak kenal dia sama sekali. Lagian dia kan gak bakal ngelawan orang-orang ini secara langsung. Dia cuma mau musuhnya merasa menang padahal dialah dalang di balik layar yang sesungguhnya. Soalnya pas salah satu dari mereka minum anggurnya, racun langsung menyebar cepat ke tubuh. Bikin lumpuh ala Raja Joffrey dan tewas kesakitan. Ada satu cewek yang langsung lari buat nyari tahu siapa pelakunya, sambil teriak nanya kenapa gak ada satupun orang yang mau nolongin pria malang ini. Setelah menumpahkan darah pria itu, Ogress kini memilih jalan kegelapan. Shiro malah berambisi jadi penerus Light Yagami dengan bikin para musuhnya terlihat seperti bunuh diri. Nah sekarang mari kita kembali ke area hutan, di mana ada seekor monster lagi asik minum di sungai. Pas lagi santai begitu, kalian perhatikan deh, tiba-tiba ada serangga kecil mirip kupu-kupu hinggap di moncongnya. Kelihatan lucu banget kan dan kayaknya mereka bakal temenan. Tapi tiba-tiba si monster merasakan ada sesuatu yang mendekat dari arah belakang lalu langsung menoleh ke sana. Begitu dia balik melihat ke depan, cowok kita langsung ambil kesempatan buat menghantamkan kapak besarnya ke tulang belakang musuh sampai mati seketika. Berkat aksi ini, dia pun resmi dapat gelar pembasmi iblis. Ngomong-ngomong, kemunculan Muzan tadi epik banget ya. Gelar ini ngasih dia peningkatan status 3% pas lawan musuh iblis. Tapi untungnya hari ini Zack udah ngerasa cukup menang. Uniknya sistem game di sini gak bikin urusan naik level jadi gampang. Dia cuma dapat poin status buat bantu ningkatin diri. Tapi anehnya sampai di level 17 pun, dia belum juga membagi 32 poin gratisnya ke status manapun. Awalnya dia sempat ragu dan milih nunggu sampai tahu cara pakai poin itu dengan benar. Tapi pertarungan lawan ular raksasa kemarin sukses bikin Zack sadar diri. Dan dia tahu betul kalau sekarang dia gak boleh menahan diri untuk memanfaatkan keuntungan apapun. Makanya dia langsung berinisiatif menaikkan status yang jelas-jelas bakal ngasih keunggulan besar sekarang juga, bukannya nanti. Lewat pola pikir itu, dia alokasikan 10 poin untuk kekuatan, 6 ketangkasan, 5 daya tahan, dan 11 poin buat nyawanya. Menunda-nunda itu hal yang sia-sia, karena di tempat berbahaya begini, hari esok mungkin gak akan pernah ada. Dengan sisa waktu 25 hari lagi, cowok kita mulai ragu apa dia harus percaya info dari Abli demi capai kemustahilan ini. Dirinya bisa merasakan kalau si arwah pasti punya alasan terselubung pas ngasih saran itu, dan keuntungan yang didapat kayaknya gede banget. Sampai sistem sendiri gak sudi ngebiarin Abi mengambilnya begitu saja. Zack pun mulai menganalisis situasi. Dia yakin kalau bisa nyelesain semua misi dalam waktu 1 bulan, dia bakal dapat semacam hadiah yang sangat spesial. Alih-alih meratapi nasib buruknya, cowok kita sadar kalau dia punya kesempatan emas yang gak dimiliki orang lain sejak tahap tutorial ini buat curi start duluan. Sambil minum air sungai, dia bertekad buat gak menyia-nyiakan peluang emas ini, jadi dia langsung menarik kapak tempurnya dari jasad monster tadi, lalu bersiap buat misi berikutnya. Oh ya, kalian ingatkan sama serangga mungil tadi? Dia balik lagi dong cuma buat memakan daging bangkai monster itu. Ngeri juga sih, kalau dipikir-pikir, gak terasa malam pun tiba saat kita melihat cowok kita lagi. Dia lagi duduk manis dekat api unggun sambil bakar daging monster buat makan malamnya. Melihat kondisinya sekarang, Zack menyimpulkan kalau sebagian besar gelar yang dia dapatkan itu murni karena dialah orang pertama yang berhasil melakukan pencapaian tertentu di dunia baru ini. Contohnya saja gelar orang pertama yang membunuh monster.
Orang pertama yang solo kill Jenderal Invasi, sampai pembantai Leviathan, adalah bukti nyata dari dugaannya itu. Sambil mengunyah daging yang agak alot itu, dia mikir aneh banget, dia gak dapet hadiah apa-apa pas bikin poster depan. Dengan kata lain, pasti udah ada orang lain di luar sana yang bikin poster depan duluan sebelum dia. Orang-orang itu pastinya sesama pembangkang yang gak masuk tahap tutorial ini. Contohnya, ular yang dia lawan kemarin aja bisa cepat kuat. Artinya manusia selain dia mungkin aja udah ada yang sakti mandraguna di luar sana. Bahkan cowok cupu biasa pun bisa aja mendadak punya badan kekar ala binaragawan kelas dunia. Makanya Zack yakin minimal harus ada sesuatu di toko poster depan yang bisa bantu dia jadi lebih kuat, atau paling gak membimbing jalan pulang ke keluarganya. Semua barang yang bisa dibeli di sana dipatok pakai koin Nexus. Sedangkan dia cuma dapat sekitar 100 koin saja untuk setiap monster yang berhasil dia bantai selama ini. Pas lagi asyik makan, cowok kita takjub banget pas tahu ada semacam alat teleportasi yang dijual di toko itu. Sambil nelan makanannya, dia pun mulai merasa sangat optimis. Bayangkan saja, lewat alat ini dia bisa langsung pindah ke tempat keluarganya berada. Kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan kan? Dan ya, bersiaplah kecewa, karena ada tapinya nih. Harga alat teleportasi itu ternyata sampai 10 juta koin Nexus, dan seketika itu juga mimpi indahnya langsung hancur lebur. Dia gak bakal sanggup membantai anjing iblis sebanyak itu cuma buat ngumpulin koin. Jadi dia butuh cara bertani koin yang jauh lebih cepat. Untungnya dia masih punya beberapa misi aktif. Zack paham betul kalau di toko itu banyak barang berguna, dan semisal dia bisa langsung beli sesuatu yang super kuat, nasibnya ke depan pasti bakal aman terkendali. Makanya dia tertarik banget buat nyelesain misi-misi itu demi menaikkan level poster depan sekaligus membuka kelas barunya. Tapi urusan belanja poin, cowok kita sadar kalau dia gak boleh pelit-pelit menimbun koin Nexus ataupun statusnya. Dia harus bertindak taktis dan langsung membelanjakannya sekarang juga biar perkembangannya bisa melesat cepat tanpa hambatan. Setelah memilah-milah, akhirnya dia menemukan dua hal penting yang mampu dia beli. Pertama adalah keahlian khusus, tepatnya mata kearifan seharga 3.000 koin yang bisa membaca informasi detail monster lain. Singkatnya, ini skill penilai status yang berguna banget buat memburu monster. Tapi pas pertama kali dicoba, kepala abang kita ini malah langsung pusing 7 keliling. Barang itu adalah item kelas F bernama formasi pengumpul skala kecil ibu dan anak. Dan ya, kalian gak salah dengar kok, nama konyolnya emang sepanjang itu. Harganya sendiri sama persis, dan fungsinya adalah menyerap energi kosmik setara satu anjing iblis tiap 24 jam. Jadi dia bisa dapat asupan energi secara pasif bahkan pas lagi tidur nyenyak. Biarpun dia bukan kultivator sungguhan, tapi abang kita ini malah gaya-gayaan nyolong kemampuan mereka. Bagian meditasinya ngebosenin banget, sampai dia langsung menyudahinya, lalu bergegas pergi buat bantai lebih banyak monster lagi di jalan. Sejak saat itu, Zack mendedikasikan hampir seluruh waktunya cuma buat berburu. Kadang dia menjebak, lalu membantai para anjing iblis. Dan anehnya makin sering dia buru, monster-monster itu malah makin gampang dikalahkan. Bahkan saat berburu asal-asalan pun, dia gak nemu kesulitan berarti buat menang. Tiap pertarungan ngasih dia pelajaran berharga, sampai Zack sekarang bisa membaca jejak kaki dan melacak keberadaan mereka dengan mudah. Mantapnya lagi, gerakan bertarung pria ini mulai berputar-putar lincah mirip Beyblade dan kendali kapaknya juga jauh lebih mulus. Dia bahkan udah paham cara menangkis dan mementalkan serangan lawan dengan gampang. Berkat bantuan skill mata kearifannya, dia akhirnya tahu kalau monster-monster itu tergolong ras barges. Supaya keselamatannya selalu terjamin, dia sengaja menyebarkan berbagai logistik dan tempat sembunyi rahasia di sekeliling pulau buat jaga-jaga kalau dia kesulitan pulang ke markas. Perburuan terus berlanjut dengan Zack yang memanggul bangkai buruannya ke markas, sebelum akhirnya pergi lagi ke hutan demi membantai monster lainnya. Tapi ya gak semua pertarungan berjalan mulus sih. Dia sempat terluka parah dan bersimbah darah beberapa kali, sampai akhirnya total korban pembantaiannya sukses menembus angka ratusan ekor. Sayangnya, makin tinggi levelnya, makin susah pula buat ningkatin perkembangannya. Meski begitu, kekuatannya terus bertambah tanpa batas sampai mentalnya menganggap para barges itu bukan lagi sebagai predator, melainkan cuma kawanan mangsa empuk. Saat ini Zack sudah menyentuh level 23, tapi dia sadar kalau dia harus bergerak jauh lebih cepat lagi.
Walau semua statusnya udah meningkat pesat, sisa waktu cuma 5 hari sebelum bulan pertama berakhir. Mari kita intip sisi lain pulau, tempat para iblis invasi bersarang. Di sana Ugris kedatangan tamu yang sudah dinanti bernama Riddle, dan sang jenderal invasi langsung menyambutnya dengan gembira sambil menanyakan perkembangan persiapan acara mereka. Riddle kelihatan agak kesal, lalu menyahut kalau pria itu harusnya sudah tahu detailnya, karena dia sendiri kan sudah membaca semua laporannya. Sama sekali gak merasa bersalah. Ugris merasa tugasnya sebagai pemimpin memang membagi pekerjaan ke wakilnya. Intinya, Riddle harus siap menderita. Dia pun menyuruh pria itu untuk mendekat dan duduk. Riddle menolak duduk sebelum mengambil botol anggur dan bertanya apa Ugris boleh mabuk saat ini. Pemimpin itu menggerutu kesal karena semua orang menanyakan pertanyaan bodoh itu. Padahal dia sedang santai sekali. Lagi pula giliran serbuan mereka baru mulai beberapa minggu lagi. Melihat kesempatan ini, Riddle menyeringai lebar sambil menyodorkan sebuah dokumen agar bosnya cepat tanda tangan supaya dia bisa lanjut mabuk. Membaca sekilas, Ugris langsung tanda tangan, mengira itu rekomendasi untuk ke Verin. Tetapi disinilah letak strategi cerdik yang dirancang oleh Riddle. Saat berbalik badan, dia terlihat sangat senang karena dokumennya sudah ditandatangani, lalu berjanji akan melaksanakan perintah tuannya dengan baik. Ugris memujinya sebagai orang baik yang sangat bisa diandalkan begitu pintu tertutup rapat. Sesaat kemudian, Ugris tersenyum licik. Dia sudah tidak sabar untuk membasmi sarang monster anjing iblis itu beberapa minggu lagi. Kembali ke karakter utama kita, Zack melihat banyak jejak di tanah dan menemukan seekor anjing iblis sedang beristirahat. Hari berburu biasa baginya, apalagi si monster sama sekali belum menyadari kehadirannya. Tapi tiba-tiba saja monster itu langsung menatap matanya, membuat karakter utama kita sangat terkejut. Saat dia masih shock karena ketahuan, anjing iblis tadi tiba-tiba dibantai oleh monster yang jauh lebih besar. Zack gemetaran, karena untungnya dia tidak terdeteksi, sementara si monster raksasa sedang mencabik-cabik mangsanya. Karakter utama kita jelas tidak mau cari mati melawannya. Sayangnya, dia tidak punya pilihan, karena si pemimpin anjing iblis ini menyadari ada sesuatu yang bersembunyi di balik semak-semak. Si monster mengintip untuk memeriksa, tapi tidak menemukan apa-apa itu, karena Zack sudah lari tunggang langgang ketakutan sambil bertanya-tanya makhluk mengerikan, apa sebenarnya itu. Ukuran anjing iblis itu jauh lebih besar dari yang lainnya, dan jika makhluk itu yang harus dia bunuh, habislah riwayatnya. Pilihan teraman sekarang adalah kembali ke kemah, karena monster sebesar itu tidak bisa dilawan tanpa rencana matang. Namun saat dia tiba di sana, dia malah mendengar suara sekelompok monster sedang bersantai. Mereka juga tampak sedang mengobrol menggunakan bahasa aneh. Terlalu banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi iblis bersayap di sebelah kanan sepertinya jauh lebih pintar daripada monster liar di sebelah kiri. Kecurigaan pertama Zack adalah, apakah makhluk-makhluk ini sengaja dikirim untuk mengincarnya dan membocorkan lokasi POS penjagaannya kepada kawanan mereka. Demi mencari jawaban, dia mengaktifkan kemampuan matanya untuk memindai informasi dan mengetahui bahwa salah satunya adalah iblis kerdil, sedangkan satunya lagi sejenis anjing iblis. Anehnya, begitu dia menggunakan kemampuan itu, kedua monster langsung menyadari keberadaannya. Sang iblis kerdil bermata empat tersenyum licin sambil mengumpulkan serangan energi, membuat Zack terancam terkena ledakan fatal. Tembakan mematikan itu melesat cepat, memaksa Zack menangkisnya sekuat tenaga menggunakan kapak kesayangannya, dan luar biasanya, dia berhasil menahannya, membuatku berpikir kalau kapak ini sebenarnya sangat kuat dan tidak masuk akal. Tepat saat Zack mengira keadaan sudah aman, monster kedua langsung menerkamnya dengan ganas. Beberapa tembakan energi bahkan sempat menyerempet bahunya sebelum tubuhnya terbenting keras ke tanah. Zack menyumpal mulut anjing iblis jelek itu dengan senjatanya, lalu menggunakan seluruh tenaga fisiknya untuk melempar monster itu menjauh dari tubuhnya. Mengenai api yang membakar bahunya, Zack sangat kesulitan memadamkannya karena meski hanya terkena sedikit, rasanya seolah-olah jiwanya sedang dibakar hidup-hidup sampai lenyap. Sang iblis berjalan santai mendekatinya, seperti bos terakhir, sambil menggumamkan bahasa yang tidak dimengerti. Lebih parahnya lagi, monster satu lagi malah menghancurkan kapak miliknya. Karakter utama kita terdesak dalam situasi 2 lawan 1, tanpa memegang senjata sama sekali. Keadaan memang sangat tidak berpihak padanya, tapi Zack yakin dia masih bisa menang.
Dia mengambil inisiatif dengan berlari kencang ke arah anjing iblis, sementara si iblis kerdil terus menghujaninya dengan tembakan api dari belakang. Beruntung Zack berhasil menghindar, melesat sangat cepat hingga berhadapan langsung dengan targetnya. Saat si anjing melompat menyerang, Zack langsung membantingnya dengan keras layaknya pegulat profesional tanpa ampun. Si monster mencoba menusuknya menggunakan cakar dan ekor. Namun meski menahan rasa sakit luar biasa, Zack menolak melepaskannya dan menghempaskannya ke tanah. Begitu mendapat keunggulan, Zack langsung menghujani monster itu dengan pukulan bertubi-tubi hingga membuat makhluk itu menyesal telah mengusiknya. Pukulan bertubi-tubi itu mendarat tanpa ampun, tapi sayangnya posisi Zack yang dia membuat iblis kerdil dengan mudah menembakkan bola api tepat ke punggungnya. Zack langsung terhuyung saat rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Kobaran api itu meledak di punggungnya dan membakar jiwanya. Dia mengira hidupnya akan berakhir di sini. Karena dalam kondisi lemah ini, si anjing iblis mengarahkan ekor tajamnya untuk tusukan mematikan. Di momen kritis ini, kita diingatkan tentang energi kosmik, elemen dasar pembentuk seluruh alam semesta. Sejak kemunculan sistem dan sejak Zack membunuh monster pertamanya, dia telah memiliki energi misterius tersebut. Energi itu mengalir di dalam tubuhnya, mengajarinya cara merasakan, memusatkan, bahkan memberikan keterampilan khusus untuk mengendalikannya. Selama ini, Zack hanya perlu melatih dirinya agar bisa menguasai kekuatan dahsyat tersebut. Tusukan tajam itu akhirnya mendarat, tapi bukannya menembus kulitnya. Ekor monster itu malah patah seketika. Lihat ini, Zack sekarang diselimuti energi kosmik dahsyat. Tubuhnya memancarkan aura-oranye keunguan dengan kilatan listrik di tangannya. Dia sangat marah karena kapaknya dihancurkan. Sementara si iblis yang terkejut langsung menembakkan puluhan bola api untuk menghabisi manusia ini. Tapi, karakter utama kita sudah bergerak lebih cepat. Zack mencengkeram ekor si anjing iblis lalu memutarnya dengan sangat cepat, menjadikannya perisai hidup untuk menahan semua tembakan bola api. Zack benar-benar mengamuk, membuat pertempuran berdarah ini terus berlanjut tanpa henti. Pertarungan sengit itu tidak diperlihatkan seluruhnya, karena adegan langsung beralih ke hari ke-30 di bulan pertama. Jasad si iblis kerdil dan anjing iblis tampak tergeletak tak bernyawa, menandakan kemenangan mutlak bagi Zack. Dia pun memahat kayu baru untuk memperbaiki gagang kapaknya agar bisa digunakan kembali seperti semula. Meski awalnya berharap bisa mencapai level 25 dan mendapatkan kelas secepatnya, dia tidak keberatan untuk menyelesaikan misi-misi sulit terlebih dahulu. Zack yakin dia tidak boleh memperlambat perkembangannya setelah melangkah sejauh ini, terlebih lagi, sistem yang sekarang memungkinkannya mengambil risiko besar demi hadiah melimpah yang sepadan. Penampilannya kini tampak sangat menyatu dengan alam liar, dengan tubuh kekar dalam perjalanan memburu utusan kedua. Sementara itu, mari kita lihat kondisi Ogris yang juga sibuk sebulan ini. Riddle membenarkan bahwa situasi memang sangat sibuk, namun ini barulah awal karena begitu portal terbentuk, mereka akan terputus sepenuhnya dari klan utama. Kedua iblis itu menatap celah ruang yang sangat indah sementara para pengikutnya berkumpul di bawah. Pasukan iblis ini sudah sangat tidak sabar untuk menyeberang dan membuat kekacauan besar. Pertarungan melawan bos monster dimulai dengan Zack menghindari serangan pertama, namun sayangnya dia terkena hantaman kedua hingga tubuhnya berguling di tanah. Zack bangkit berdiri dan menghadapi Fawn, monster kuat level 45. Kejadian ini mengingatkannya pada kenangan saat memancing bersama sang ayah, tentang keunikan khusus setiap makhluk hidup. Ayahnya berhasil menangkap ikan, lalu menariknya ke atas, sambil menjelaskan bahwa ikan terkenal sangat licin. Namun bedanya dengan manusia, mereka tidak menggunakan perangkap. Sejak zaman purba manusia sudah berburu menggunakan tombak, bukan karena fisik kita lebih kuat dari hewan liar, tapi karena kemampuan otak manusialah yang membuat kita begitu spesial dibanding makhluk lainnya. Itulah adaptasi, makanya 2 jam sebelum duel mode dimulai, Zack sudah merancang rencana matang dan menyiapkan perangkap berburu warisan dari mendiang ayahnya. Dan kini, dia berhadapan langsung dengan monster raksasa yang siap mencabik-cabiknya. Meskipun mustahil menang duel langsung, karena kalah level, Zack tahu satu serangan telat pun bisa sangat fatal baginya. Cakar mengerikan si monster terus mengincar kepala Zack, namun dia terus bergerak lincah agar tidak terkena serangan telak. Mengandalkan kekuatan energi kosmik, Zack meluncurkan serangan dahsyat yang sanggup menghempaskan monster sebesar itu. Sejauh ini,
dia mulai mahir mengendalikan energi tersebut ke berbagai bagian tubuhnya. Lewat trik ini, dia bisa menangkis serangan dengan mudah, sekaligus melipat gandakan kekuatan kapaknya, karena bukan kultivator sakti, Zack memancing monster ini dengan cara memutar otak. Sisa energi kosmiknya sangat mepet, jadi setiap tetesnya berharga, ditambah lagi si monster bisa meratakan pohon sekali tebas, membuat Zack sama sekali dilarang melakukan kesalahan. Zack harus tetap fokus pada peluang yang ada, dia pun memusatkan sisa energi kosmiknya ke kaki sebelum melesat memberikan serangan balik yang tidak terduga. Tebasan kapak berlapis energi kosmiknya mendarat telak di kepala si monster. Di sisi lain, celah dimensi di wilayah sekte iblis mulai robek dan melebar makin mengerikan. Ogris sangat penasaran dengan keberadaan Riddle yang sepertinya sudah masuk lewat portal invasi. Sang komandan segera menyiapkan pasukannya, lalu membongkar fakta mengejutkan bahwa jenderal mereka tidak akan ikut bertempur. Seolah sudah menduga konspirasi licik ini, Ogris hanya tersenyum dingin. Sementara itu, kondisi tubuh Zack mulai memanas akibat terlalu memaksakan diri berlari tanpa henti. Energi kosmik yang berlebihan mulai merusak organ dalam tubuhnya secara perlahan, namun dengan kejaran monster raksasa di belakangnya, cowok ini jelas tidak punya pilihan lain untuk selamat. Jebakan buatannya sudah kelihatan di depan mata. Nah, kalian perhatikan baik-baik trik cerdik Zack kali ini, sementara si monster terus memangkas jarak di belakangnya. Zack bersiap memicu jebakan saat monster itu sudah berada tepat di atasnya. Tepat di detik terakhir, dia menyalurkan energi ledakan ke kaki untuk melompati perangkap tersebut dengan cepat. Karena lari terlalu kencan, monster bernama Vol tidak sempat mengerem dan langsung terjungkal masuk perangkap. Zack menoleh untuk memastikan, dan ya, perut serta kepala makhluk itu sukses tertusuk duri kayu tajam. Monster Vol akhirnya tumbang tak berdaya, dan seluruh energi murni dari makhluk level tinggi ini langsung mengalir deras diserap oleh Zack. Alhasil, Zack tidak hanya berhasil menyentuh level 25, tapi juga membuka fitur sistem kelas baru. Dia girang setengah mati setelah perjuangan berdarah-darah ini selesai. Zack sempat mengejek sistem saking senangnya, karena berhasil menang lagi. Tapi tawa gembira itu langsung sirna saat sesosok makhluk mengerikan muncul dari kegelapan, dan tidak cuma satu, melainkan gerombolan. Sekawanan anjing iblis langsung mengepungnya, dan bersiap menjadikan Zack sebagai santapan malam. Sementara di wilayah iblis, para pengkhianat justru jatuh berlutut sambil menangis memohon belas kasihan. Sayangnya, sang jenderal baru, tidak kenal ampun V langsung memenggal kepala mereka seketika. Ogris sukses menyapu bersih para pembangkang, meski anak buahnya sempat ragu atas kebiadaban ini. Ogris memerintahkan pasukannya untuk terus menyisir wilayah tanpa henti. Alia pun terkejut melihat betapa dinginnya sang jenderal. Bahkan padanya sekalipun, pria misterius ini memang enggan membeberkan rencana besarnya kepada siapapun. Intinya, dia mau segalanya berjalan sesuai rencana. Tangan kanannya bahkan langsung meremukan leher pengkhianat yang berani mempertanyakan keputusan perlindungan kakak sang jenderal. Ogris sudah muak dengan drama tusuk dari belakang ini. Dia bosan melihat planetnya sendiri terus menghambat rencananya, dan sekarang saatnya dia turun tangan langsung untuk menemui para penduduk lokal di sana. Sementara di hutan, Zack terus pontang-panting dikejar kawanan iblis kelaparan seperti anjing gila, sambil terus berlari. Dia heran kenapa si Abarak tidak pernah memperingatkannya soal bahaya sebesar ini. Ternyata membunuh utusan iblis bukanlah bagian tersulit, melainkan efek setelahnya yang memancing semua monster di hutan. Zack mulai panik, karena menyadari sisa energi kosmiknya sudah hampir habis total. Sebagian besar energinya terkuras habis saat melawan utusan iblis tadi. Dia sadar kalau cuma berlari, dia tidak akan bisa selamat dari kejaran kawanan monster ini. Begitu dia melambat sedikit saja, cakar iblis hampir merobek dadanya menjadi dua. Zack terpaksa bertarung sambil bergerak cepat meskipun fisiknya sudah sangat lelah, hingga akhirnya dia menyadari satu hal penting. Ternyata energi kosmiknya terisi kembali setiap kali ada iblis yang mati. Hal itu langsung memicu ide gila di kepalanya. Dia tidak perlu lari lagi, karena bertarung adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Dia langsung berbalik arah, menebas iblis terdekat, dan memulai pembantaian brutal di tempat lain. Riddle memerintahkan pasukannya untuk tidak membuang waktu menunggu kedatangan Ogris lagi. Karena jenderal belum muncul, dia mengambil alih komando dan menyuruh Keverin memimpin tim pengintai untuk menyelidiki penyebab utama kematian tragis Urkas sang utusan iblis. Keverin mengangguk mantap dan berjanji akan menyelesaikan tugas ini secepatnya.
Namun, saat Riddle hendak mengatur pertahanan pos, seorang prajurit datang membawa kabar darurat tentang pergerakan di dalam portal. Benar saja, beberapa detik kemudian Jenderal Okris melangkah keluar bersama pasukannya. Tatapan mata kedua pemimpin ini tampak sangat dingin, malah lebih mirip sepasang musuh ketimbang sekutu. Kembali ke Pulau Misterius, tubuh Zack dipenuhi luka parah dengan pakaian yang sudah kompang-camping. Sambil menyeret kakinya yang lelah, dia mencari tempat penyimpanan suplai cadangannya di dalam hutan. Di belakangnya, berserakan bangkai ratusan anjing iblis yang sempat mengejarnya tadi. Untungnya dia berhasil menemukan pohon tempat menyembunyikan logistik, lalu memanjatnya demi mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Rasa aman dan hangatnya sinar rembulan membuat matanya terasa sangat berat, hingga akhirnya tertidur pulas. Setengah hari berlalu, dia pun terbangun oleh kicauan merdu burung di sekitarnya. Zack heran kenapa dunia belum kiamat padahal dia sudah terdampar di sini selama sebulan penuh. Tapi ya, hidup tersiksa begini memang rasanya seperti kiamat. Sejak hari pertama dia dipanggil. Selesai mengobati luka-lukanya, dia melompat turun dari dahan pohon. Dengan hati-hati, dia sendiri takjub melihat betapa cepatnya kemampuan regenerasi tubuhnya sekarang. Otaknya masih sangat lelah, tapi keinginan memilih kelas baru di markas membuatnya terus melangkah maju. Tiba-tiba, suara ranting patah membuatnya waspada, dan benar saja, ada pengintai iblis berambut merah melintas di dekatnya. Sambil bersembunyi di balik semak-semak, Zack terkejut setengah mati melihat makhluk bertanduk secara langsung untuk pertama kalinya. Dia hampir tidak percaya kalau di depannya berdiri iblis tulen. Si iblis bergumam menggunakan bahasa asing, tapi terdengar jelas menyebut nama utusan kedua setelah melihat sisa pertempuran di sana. Dia pun buru-buru bersiap kembali untuk melapor kepada Jenderal Okris. Makhluk itu tampak girang membayangkan hadiah besar dari laporannya. Sial baginya, Zack punya rencana lain. Dengan satu hantaman keras gagang kapak, mata-mata itu langsung pingsan seketika. Tanpa membuang banyak waktu, Zack langsung memanggul tubuh iblis pingsan itu di pundaknya dan membawanya pulang ke markas rahasia. Malam harinya, si iblis sudah diikat kencang di kursi tanpa celah untuk melarikan diri. Biar cepat bangun, Zack menyiram kepalanya dengan air sedingin es. Sukses bikin tawanan itu panik teriak-teriak kebingungan. Karena berisik, Zack punya cara super simpel untuk membungkamnya. Dia langsung menempelkan bilah kapak ke leher si iblis sambil memperkenalkan dirinya secara dingin. Mengejutkannya, si iblis malah memanggilnya manusia. Bukti kalau mereka sebenarnya bisa saling memahami. Interogasi pun dimulai, dan Zack langsung menanyakan jumlah pasukan musuh yang menduduki pulau ini. Pas dia nyayat pergelangan tangan iblis itu biar mau ngomong, tiba-tiba badan si iblis nyala merah membara. Energi gate banget langsung ngumpul di dalam dirinya, sambil teriak kalau Zack bakal dibakar hidup-hidup di neraka. Tanpa aba-aba, ledakan dahsyat langsung meledak tepat di depannya. Untung aja, cowok kita ini sempat kabur dari radius ledakan. Dia cuma bisa melongo ngeliat sekelilingnya yang langsung berubah jadi abu. Gila bener. Iblis ini malah milih bunuh diri pakai semua energinya dibanding ngebocorin rahasia kaumnya. Loyalitas super ekstrem ini bikin Zack sadar kalau iblis-iblis ini nggak bisa disamain kayak monster biasa lagi. Zack langsung buru-buru ngumpet di atas pohon, nungguin kali aja ada iblis lain yang datang buat meriksa ledakan tadi. Setelah nunggu agak lama, dia akhirnya bisa santai dan turun lagi ke bekas tempat ledakan. Karakter utama kita ngeliatin tanah gosong itu sambil ngeduman. Sayang banget si penyusup malah meledakin diri. Padahal itu kan kesempatan emas buat ngelut, dapat perlengkapan bagus secara gratis. Mengingat kejadian tadi, Zack agak nyesel sih kehilangan kesempatan itu. Tapi seenggaknya dia dapat kapak baru, kapak lamanya kan udah hancur total. Lagian, dia akhirnya udah naik ke level 25 dan siap milih kelas barunya. Tapi sebelum milih, dia beli item pembuat ilusi yang bisa nyembunyiin pemiliknya biar gak kelihatan. Sebuah kotak kecil muncul di dekat kakinya, dan dia ngambil pecahan batu bercahaya dari dalamnya, terus dipasang pelan-pelan di sekeliling kamp. Begitu pecahan batu terakhir dipasang, penghalang ungu raksasa langsung muncul nutupin seluruh kamp. Bikin tempat itu benar-benar gak bisa dideteksi sama musuh manapun. Dia sampai kehabisan kata-kata ngelihat kekuatan sihir luar biasa dari item ini. Kampnya benar-benar kelihatan kayak gak pernah ada. Dan sekarang dia gak bakal diganggu lagi sama iblis liar yang lewat. Setelah itu, dia buka menu buat mulai milih kelasnya. Tapi pas lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba muncul pesan error gate banget yang bilang kalau dia butuh Nexus Node buat mulai pemilihan kelas. Melihat ini sih emang bikin emosi,
Dia langsung ngamuk ngatain sistem pelit yang hobi banget nge-PHP-in pemain. Habis puas ngedumel, dia akhirnya kepaksa beli Note itu pakai 6.000 koin Nexus yang udah dia tabung susah payah. Selama ini pas dia klik tombol setuju, batu raksasa dengan kristal bercahaya di tengahnya langsung muncul dari tanah tepat di depannya. Pahlawan kita ini langsung ngetuk meja enkripsi pakai kapaknya dan sebuah menu baru mendadak muncul di depannya. Di situ kelihatan ada 5 kelas yang bisa dipilih. Bikin dia girang setengah mati kayak anak kecil dapat mainan baru. Pilihan pertama ada Fighter, petarung yang bawa senjata jarak dekat super kuat. Terus ada Acolyte yang ahli sihir dan ramuan. Ada juga Marine, kelas spesialis pertempuran dalam air. Terakhir ada Demon Hunter, tipe prajurit yang jago ngelacap dan ngebantai ras iblis. Yang terakhir ada Hatchman, penebang pohon biasa yang pakai kekuatan hutan sebagai senjatanya. Pas dicek, Zack sadar kalau semuanya masih tier F, yang artinya semua pemain emang harus mulai dari bawah. Dia juga tahu kalau setiap kelas bisa di-upgrade, jadi punya potensi tersembunyi buat jadi luar biasa kuat nantinya. Setelah mikir keras, dia langsung coret pilihan Warrior sama Acolyte. Dua kelas itu terlalu standar dibanding opsi lain yang unik. Ditambah lagi, tipe Hunter ini dirasa cuma bakal lambat nyari level karena cuma berguna buat lawan iblis. Kelas Marine jadi target coret berikutnya gara-gara keterbatasan wilayah bertarung. Sisa satu pilihan, dia akhirnya mantap milih Hatchman yang rasanya emang dibikin khusus buat dia. Sistem kayaknya tahu cara menghargai kerja kerasnya. Tapi di sisi lain, kelas ini jelas-jelas nebatisin pilihan senjatanya cuma kapak aja, yang mungkin bisa jadi kendala di masa depan. Tapi karena dia cukup pede sama kemampuannya makai kapak kecil, batasan itu gak masalah buat seorang pro kayak dia. Dengan mantap, dia pegang kristalnya dan munci pilihan kelasnya. Dia teriak nyebut nama Hatchman ke arah kristal, yang langsung bersinar makin terang diiringi hembusan angin kencang di sekelilingnya. Garis-garis cahaya muncul di sekujur tubuh Zack, dan matanya berubah jadi kuning terang. Notifikasi langsung muncul, konfirmasi kalau kelas Hatchman udah berhasil dipilih. Rentetan info dari sistem pun bermunculan, nunjukin gelar baru dan statistik yang berhasil didapetin sama pahlawan kita. Sementara itu, kristalnya terus bersinar terang, dan aliran cahaya makin nyebar ke seluruh badannya. Tiba-tiba, ledakan energi kuning langsung nyetrum tubuhnya seiring notifikasi yang konfirmasi kalau semua skillnya dapat peningkatan besar. Zack jatuh berlutut, gemeteran kena efek kejutnya. Tubuhnya basah kuyup sama keringat, tapi dia senyum bangga karena jadi orang pertama di dunia yang dapat kelas ini. Pas ngecek statistik barunya, dia girang banget ngelihat semuanya melonjak drastis. Dia juga ngeraba badannya yang mendadak tambah kekal, kayak dapat tambahan hampir 20 pon otot dalam hitungan detik. Cowok kita langsung pemer otot kayak abis nge-gym keras. Energi kosmik mengalir deras di badannya, tapi pas iseng ngecek skill baru, ternyata kebanyakan masih kekunci di balik misi sampingan. Sambil megang kapak kecilnya erat-erat, karakter utama kita ini udah siap tempur buat ngasih pelajaran berharga ke para iblis sialan itu. Dijelasin kalau invasi ini sebenarnya kesempatan emas bagi para iblis buat nyari harta dan kekuasaan, meskipun rencana awal mereka berantakan akibat pengkhianatan Ogris. Iblis licik itu malah pakai wewenangnya buat ngirim kelompok kecil iblis lewat portal ketimbang seluruh pasukannya. Dan lucunya, mereka gak tahu kalau ancaman terbesar justru Zack yang lagi ngincer mereka. Mereka masih ngira kalau dua utusan sebelumnya mati saling bunuh di sana gara-gara ulah Ogris ini. Kubu iblis kehilangan waktu 1 bulan penuh buat persiapan ngelawan ancaman asli klan mereka. Buat nabus kesalahan itu, mereka nekat ngumbalin ribuan budak demi nenangin apa yang mereka sebut sebagai surga. Tapi si Cavern malah seneng sama hasilnya. Pas anak buahnya lagi nyari pembunuh utusan kedua, mereka gak sengaja nemu kristal Nexus di dalam gua. Permata kecil itu harganya ribuan kali lipat dibanding emas, bahkan bisa ngalahin kekayaan para tetua klan. Karena anak buahnya yang nemuin, Cavern punya kendali penuh atas duit hasil penjualan kristal berharga itu. Dia berniat gak bakal bagi-bagi 1 koin pun ke para tetua klan. Pas matahari mulai tenggelam, Cavern yang kecapean jalan seharian, langsung nyuruh pasukannya buat bangun tempat kemah. Abis itu, dia jalan ke lereng gunung dengan pemandangan indah. Terus nanya ke bawahannya, yang bernama Kaya, apa dia suka tempatnya. Prajuritnya langsung buru-buru nyiapin meja khusus buat mereka berdua. Pas mereka berdua duduk, Kaya heran kok komandannya, sempat-sempatnya, santai begini pas lagi perang.
komandan bucin kita ini malah ketawa dan bilang kalau dia gak bakal pernah sibuk buat orang spesial. Sialnya, tiba-tiba ada serangga terbang berisik yang merusak momen romantis mereka. Bikin dia langsung emosi jiwa. Dia langsung neriakin anak buahnya si Gormer buat musir lalat-lalat pengganggu itu sekarang juga. Karena Gormer dim aja, mereka langsung curiga ada yang gak beres. Kayla sama Kevin barengan nengok ke belakang dan kaget ngeliat manusia berotot lagi nancepin papak ke punggung prajurit malang itu. Ngira itu cuma penduduk asli hutan. Kaya langsung lepasin anak panah buat ngelumpuhinnya. Tapi Zack merespons kilat dengan melempar pisau lempar tepat ke arah Kayla. Pisau Zack berhasil belah anak panah itu jadi dua bagian secara presisi. Memanfaatkan situasi, Kevin yang ngira manusia itu lagi lengah langsung tebas pakai pedang besarnya. Zack berhasil nahan tebasan itu pakai kapaknya, nimbulin getaran energi dahsyat di sekitar mereka. Kevin coba naikkan kekuatannya, dan pertama kalinya dia ngerasa tertantang melawan manusia sekuat ini. Biarpun begitu, dia gak ragu sama sekali dan pede abis bisa ngehancurin pemuda itu, layaknya serangga kecil pengganggu. Pas Zack lagi sibuk menahan pedang, Mertus tiba-tiba nyerang dari belakang. Tapi Zack dengan cerdik menghindar sambil merunduk cepat di bawah tebasan kapak si iblis. Abis itu, dia langsung hantam dada Mertus keras-keras sampai nembus jirah pelindungnya. Serangan brutal itu bikin si iblis terpental jauh seketika. Kevin yang murka langsung nyerang lagi, tapi Zack mendadak udah pindah ke belakangnya secepat kilat. Tepat saat dia mau menancapkan kapaknya ke punggung sang komandan, energi kegelapan tiba-tiba melilit tubuhnya. Rasa sakit luar biasa bikin dia kaku di tempat, memberi Kayla kesempatan emas buat memanahnya dari belakang. Anak panahnya melesat akurat menembus punggungnya sebelum sempat menghindar. Serangan mendadak ini bikin Zack linglung sejenak, dan Kevin langsung memanfaatkan momen krusial itu untuk mendaratkan tebasan yang harusnya jadi serangan pamungkas. Tapi gila, dia masih sempat menangkisnya di detik terakhir pakai kapak. Iblis itu benar-benar dibuat melongo tidak percaya di tempat. Dia shock berat melihat ada manusia sekuat ini di dunia yang baru sebulan dimulai. Zack langsung mencengkeram kepalanya dan mengincar lehernya, tanpa sadar kalau ada anak panah lain yang sedang melesat cepat ke arahnya. Untung instingnya tajam, dia sempat menghindar walau panah itu sedikit menggores pipinya, sambil mengusap darah di wajahnya. Zack menatap tajam musuhnya, memberi isyarat jelas kalau dia sama sekali tidak berniat kabur dari pertempuran ini. Melihat aksi luar biasa itu, Kevin terang-terangan memuji kekuatannya sebagai manusia biasa, namun tetap saja, dia menganggap ras manusia sebagai sampah tak berguna yang bahkan tidak bisa mengolah energi murni. Namun, manusia masih saja keras kepala bertahan hidup seperti nyamuk berisik yang sangat mengganggu telinga. Kevin menyebutnya pembangkang, sama seperti sebutan dari Aberak, sampah buangan yang bisa bertambah kuat hanya karena bantuan sistem. Dia mengaku kalau Zack memang punya kemampuan luar biasa untuk sampai sejauh ini, tapi kesalahan fatalnya adalah berani menentangnya. Kevin menyerang brutal dengan ayunan pedang lebar, tapi jagoan kita menghindar ala film Matrix dengan meliukan badannya ke belakang. Zack lalu membalas dengan tebasan rendah, menghantamkan kapaknya tepat ke pelindung dada iblis itu. Sialnya, senjata itu malah terpental mudah dan gelombang kejutnya mementalkan Zack ke belakang saat dia memperhatikan armor musuhnya. Ternyata tidak ada lecet sedikit pun, karena serangannya tadi justru berbalik memantul ke dirinya. Kevin tidak memberi ampun dan langsung merangsek maju. Tapi Zack bertindak cepat dengan melempar meja makan ke arahnya. Trik mendadak ini bikin sang iblis kaget setengah mati, sampai dia terpaksa menghancurkan semua cemilan lezat yang dibawanya. Disinilah keseruannya dimulai. Zack menyelinap ke titik butanya, lalu boom. Kapaknya mementalkan iblis itu. Penjaga figuran langsung berlari menolong bosnya, yang berteriak agar dia tetap fokus pada musuh. Sayang sekali, semua sudah terlambat, karena Zack langsung menebas lehernya, sukses memutus koneksi Bluetooth antara kepala dan tubuhnya. Mata Kevin melotot kaget saat dia nyaris terkena tebasan maut yang bisa mengakhiri hidupnya. Dia segera menjatuhkan Zack ke tanah dan bergulat sengit, keduanya terkunci dalam adu kekuatan, saling mencoba mencolok wajah lawan dengan jari mereka. Melihat amarah membara di mata manusia ini, Kevin panik. Dia langsung menyuruh Kayla untuk segera menembaknya. Detik berikutnya, dia mencabut belati tersembunyi dan menusuk-rusuk Zack. Jagoan kita berteriak kesakitan saat iblis berambut biru itu mengejeknya. Karena merasa sudah menang, Kevin mencoba mencekik lehernya.
Sementara Zack perlahan-lahan meraba tangan untuk meraih kapaknya kembali. Iblis itu terus memutar belati di perutnya sambil mengejek gayanya yang sok tangguh tadi. Akhirnya, Zack berhasil memegang senjatanya dan langsung membungkam omong kosong itu dengan menancapkan kapak tepat ke lehernya. Notifikasi sistem muncul memberitahu kalau dia naik level. Lalu dia mendorong mayat itu menjauh. Saat dia bersusah payah berdiri, Kayla sudah menyiapkan panah baru dan memperingatkannya agar tidak melangkah maju lagi. Zack mengabaikan peringatan itu dan tetap melangkah, yang langsung dibalas dengan tembakan panah tepat di bahunya. Iblis wanita itu kembali mengulangi ancamannya sambil menarik busur panah berikutnya. Dia bersumpah akan menyiksanya, tapi Zack sama sekali tidak gentar dan hanya menatap belati yang masih menancap di perutnya. Tidak butuh waktu lama, kontrak hidup Kayla resmi berakhir, dan jagoan kita mulai menjarah barang berharga dari mayat-mayat itu. Sambil memegangi lukanya, dia berharap bisa mendapatkan perlengkapan bagus, tidak seperti iblis kemarin yang malah meledakkan diri bersama markasnya. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah kantong berkilau yang rasanya jauh lebih berat dari penampilannya. Begitu dibuka, ternyata itu adalah kantong dimensi penyimpanan yang isinya penuh dengan barang layaknya sebuah kamar. Melihat isinya yang sebagian besar makanan dan furnitur, dia jadi heran ini iblis mau invasi atau malah mau campaign. Dia juga menemukan tumpukan kristal aneh dan penasaran benda apa sebenarnya itu. Layar sistem langsung muncul dan menjelaskan kalau itu adalah kristal Nexus berisi energi kosmik. Kristal ini bisa diserap secara perlahan untuk membantu menaikkan levelnya. Agak sulit dipercayai kalau benda semacam ini ada, tapi dia jelas bisa merasakan energi padat di dalamnya. Dia teringat salah satu misi juga memberikan hadiah kristal ini. Sayangnya yang dia temukan sekarang cuma tingkat F. Beberapa saat kemudian, Zack sudah memakai semua perlengkapan baru dengan kantong dimensi tergantung di ikat pinggangnya. Sambil tersenyum licik, dia berterima kasih pada para iblis baik hati yang sudah jadi mayat itu. Karena pedang itu kurang berguna baginya, dia menyimpannya saja daripada jatuh ke tangan musuh. Setelah itu, dia membuka layar status dan merasa sangat puas dengan perkembangan misi-misinya yang berjalan lancar. Sudah sebulan berlalu sejak invasi dimulai, dan masih ada 3 pejabat iblis lagi yang harus dia habisi nanti. Dia melihat daftar keahliannya dan sadar masih harus banyak melakukan grinding agar kemampuannya naik tingkat. Sejauh ini, dia sudah menumbangkan 2 dari 4 pembawa pesan, menyisakan si Im dan 1 iblis lagi. Selain itu, ada jenderal invase yang harus dia urus secepatnya. Karena dia tidak tahu lokasi si Im maupun pembawa pesan misterius satunya, dia hanya punya satu pilihan logis sekarang, yaitu mendatangi jenderal invasi. Menatap pilar cahaya merah yang mencolok itu, dia memutuskan sudah waktunya menghadapi bos besar. Sementara itu di wilayah iblis, kepanikan meluas kemana-mana saat para prajurit berlarian panik menuju gerbang utama. Tidak ada yang tahu siapa penyusup gila ini, yang terus membantai setiap pasukan kiriman mereka. Begitu regu penyelamat terbaru tiba di depan gerbang, sang kapten hanya bisa berdiri mematung tanpa bisa berkata-kata. Dia melihat tumpukan mayat iblis dan monster tak bernyawa tepat di depan pintu masuk, tidak jauh dari sana. Zack terluka dan sangat kelelahan akibat mencoba menerobos masuk. Dia memang berhasil membantai lebih dari 100 iblis dan meningkatkan keahlian kapaknya. Tapi jumlah musuh terlalu banyak untuk dia hadapi sendirian, demi bisa menjangkau posisi sang jenderal. Dengan kekuatannya sekarang, dia bakal langsung tewas begitu melewati gerbang depan. Parahnya lagi, menyusup ke pos penjagaan pun mustahil, karena penjaga di segala arah sempat memergokinya sekali sebelumnya. Belum lagi patroli yang dia lihat sebelumnya, terus mondar-mandir di antara pos dan pegunungan. Kemungkinan sedang menambang sumber daya atau merencanakan sesuatu yang jahat. Tapi kelompok iblis terbesar berkumpul di dalam benteng itu sendiri. Awalnya Zack mengira mereka cuma karakter figuran biasa, tapi kepribadian unik dan obrolan mereka membuktikan kalau mereka adalah manusia nyata seperti dirinya. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah mereka juga terjebak dalam situasi yang sama untuk bertahan hidup. Tapi, itu semua tidak penting lagi baginya. Di matanya, mereka hanyalah ancaman di pulau yang sekarang jadi rumah barunya, dan satu-satunya cara bernegosiasi yang dia tahu hanyalah menggunakan kapal. Dia bersumpah tidak akan menyerah sampai cukup kuat untuk keluar dari sini dan mencari keluarganya. Tekannya sudah bulat. Dia siap membantai seluruh keturunan iblis jika itu memang diperlukan. Namun sebelum itu,
dia harus tetap realistis dan menyusun rencana yang matang. Dia berencana mengalahkan dua pembawa pesan lainnya dulu, sebelum menyelesaikan misi dengan memenggal kepala Odris. Sayangnya rencana itu tidak mudah, karena dia gagal melacak keberadaan mereka selama beberapa hari berturut-turut. Zack terus melatih keahlian kapaknya, dengan membantai monster laut di ujung pulau hingga ke dalam dua gua terdalam. Di akhir pencariannya, dia memanjat tebing tertinggi untuk mendapatkan pemandangan seluruh pulau secara jelas. Ternyata selama ini, dia mencari di tempat yang salah. Tiba-tiba, dia melihat seekor binatang aneh sedang bersantai di atas dahan pohon di lereng gunung. Kedua monyet ini saling menatap dengan ekspresi bingung tentang makhluk apa di depan mereka. Tiba-tiba, primata batu itu mengamuk histeris karena penasaran. Zack menggunakan mata deteksi dan mendapati kalau itu adalah salah satu pembawa pesan, si monyet batu. Kara itu mengamuk liar saat matanya menyala oranye terang. Si primata langsung melompat dari tempat bertenggernya dan berlari kencang menyerang Zack dengan kecepatan penuh. Sudah menduga hal ini, dia langsung menerjang ke arah musuhnya sambil mengayunkan kapak terbas. Kara malang itu langsung terbelah dua. Kejadian itu membuat penguasaan kapak dan poin nexusnya melonjak jauh lebih tinggi. Zack berpikir bahwa monster-monster ini selalu berdiam di dalam wilayah kekuasaan mereka sendiri. Itulah alasan kenapa dia hampir tidak pernah bertemu satupun dari mereka sebelumnya. Untuk sesaat, dia sempat berpikir untuk pergi lebih jauh ke dalam pegunungan demi mencari mangsa lain, tapi lamunannya langsung buyar ketika jeritan melengking yang sangat keras terdengar dari segala arah. Begitu dia mendongak ke atas gunung, kawanan kera batu tadi ternyata sudah berlarian langsung ke arahnya. Tanpa rasa takut untuk membantai beberapa kera lagi, dia langsung mengeluarkan kapaknya untuk menunjukkan siapa bos di sini. Sambil menghabisi monyet-monyet itu, dia teringat kembali pada semua perjuangan yang sudah dilaluinya. Awalnya, dia benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dunia atau keluarganya. Namun, dia sadar bahwa seiring berjalannya pertarungan dan kenaikan levelnya, semua misteri ini perlahan mulai masuk akal. Zack akhirnya sampai pada satu kesimpulan sederhana, semua musuh ini adalah bagian dari hutan, dan dia adalah penebang pohon yang bertugas untuk meratakannya. Di tengah pertarungan yang sengit itu, penguasaan kapaknya akhirnya mencapai level maksimal. Tiba-tiba, dia terseret ke sebuah tempat yang mirip sekali dengan negeri dongeng. Coba bayangkan di hadapannya berdiri kastil mega yang dikelilingi hutan hijau subur, lengkap dengan kota-kota melayang raksasa di langit yang jauh. Merasa bingung, pahlawan kita bertanya-tanya di mana dia sekarang dan apakah ini hanya sebatas ilusi. Di kejauhan, dia melihat pasukan malaikat dan raksasa berlapis emas sedang berbaris lurus ke arahnya saat dia mengagumi ukuran dan kekuatan mereka yang luar biasa. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia tidak sendirian. Berdiri tepat di sebelahnya adalah seorang penebang pohon kekar berkepala botak yang sedang mengayunkan kapak raksasanya. Pria botak itu menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat senjatanya tinggi-tinggi ke udara. Kilatan listrik langsung menyelimuti tubuhnya saat dia mengayunkan senjata itu ke bawah, melepaskan gelombang energi ungu yang masif. Ledakan dahsyat itu seketika melenyapkan seluruh pasukan malaikat tanpa sisa. Seperti sedang kerasukan, Zack meniru gerakan tersebut dan mengayunkan kapaknya sendiri ke arah pasukan yang tersisa. Begitu kapaknya menghantam tanah, dia menyadari bahwa kedua tangan dan senjatanya kini memancarkan cahaya energi yang sangat kuat. Tak lama kemudian, dia beristirahat di bawah pohon di atas tumpukan mayat kera batu yang baru saja dihancurkannya. Di saat itulah, sistem memberitahunya bahwa dia telah berhasil memperoleh kekuatan berat dari Dao. Dia teringat bahwa Dao adalah bagian dari mitologi Timur. Fei merasa cukup heran karena hal itu ternyata nyata. Meskipun dia sendiri belum paham apa sebenarnya kekuatan itu, tapi dia bisa merasakan energi dahsyat mengalir di tubuhnya seolah sudah menyatu dengannya. Setelah melihat sekilas pendekar kapak Dao tersebut, dia menyadari bahwa bobot di balik setiap serangannya selama ini sangat tidak seimbang. Dia merasa ayunannya masih sangat biasa saja, sedangkan pria dalam penglihatannya tadi memiliki teknik yang jauh lebih sempurna. Sambil menggenggam erat kapaknya, dia membayangkan bobot di balik serangannya dan perlahan membiarkan energi itu mengalir. Begitu dia mengetuk tanah dengan lembut menggunakan kapaknya, area di sekitarnya langsung terbelah dengan sangat mudah. Meskipun serangan ini jauh lebih kuat dari apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya,
Dia masih belum puas, karena pria dalam penglihatan tadi tidak hanya menggunakan efek berat. Masih banyak hal yang belum dia pahami tentang teknik ini, tapi dia berharap bisa mencapai puncak itu suatu hari nanti. Sistem kemudian memberitahu bahwa dia adalah orang ketiga yang berhasil mencapai pencerahan, membuatnya sadar bahwa ada orang kuat lain di luar sana. Karena masa tutorialnya sudah berakhir setelah 1 bulan pertama, hal ini membuatnya penasaran seberapa banyak orang jenius yang sebenarnya ada di dunia sekarang. Pikirannya mulai kacau, bertanya-tanya apakah umat manusia sudah mulai bangkit kembali sementara dia masih terjebak di pulau tidak berguna ini. Karakter utama kita merasa sangat kesal, karena selama ini dia selalu menjadi yang pertama, dan sekarang dia malah tertinggal. Hal ini justru membakar semangatnya untuk berlatih lebih keras lagi, karena kekuatan adalah satu-satunya alat tukar yang berharga di dunia baru ini. Dia kemudian melihat persyaratan misi dan tersenyum, menyadari bahwa dia terlalu fokus sampai tidak sadar misi lainnya hampir selesai. Sementara itu, di markas invasi, Ogris dengan nada tinggi menanyakan, apalagi yang sudah diperbuat oleh Cavern sekarang. Seorang prajurit melaporkan bahwa iblis berambut biru itu telah tewas. Saat prajurit itu menjelaskan kemungkinan pelakunya adalah kelompok yang sama dengan pembunuh 2 orang sebelumnya, sang jenderal hampir tidak bisa menahan tawa gembiranya. Prajurit malang itu terus melapor sementara sang jenderal bersembunyi di balik punggung bawahannya sambil tertawa tanpa suara. Dalam hatinya, dia merasa sangat senang karena salah satu duri yang menghalangi jalannya akhirnya memutuskan untuk pergi mati. Ogris kembali bersikap tenang. Fei meminta maaf, beralasan bahwa dia sedang alergi karena atmosfer baru ini. Namun di dalam lubuk hatinya, dia sedikit kesal karena informan kepercayaannya yang bernama Kayla juga ikut tewas. Dia lalu memerintahkan prajurit itu untuk mengirim pasukan tambahan ke tempat Sinderman dan Kugu karena musuh ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan. Meski begitu, dia senang dan berharap Redel dan para petarung lokal saling bentrok hingga hancur bersama. Ilver kemudian merusak suasana dengan menyindir bahwa sang jenderal terlalu banyak tersenyum lagi, yang langsung dibalas dengan hardikan untuk diam. Kembali ke karakter utama kita, Zack sedang sibuk menabang kayu demi kayu layaknya sedang bermain game Minecraft. Dengan satu tebasan dahan terakhir, dia berhasil menyelesaikannya dan akhirnya menyelesaikan misi berburu ini, lalu naik level. Beberapa saat kemudian, dia kembali memanjat tebing batu yang terjal dan tidak sengaja bertemu dengan sekelompok kera batu. Sama sekali tidak merasa takut, dia langsung berteriak menantang mereka, yang seketika membuat kawanan kera itu berlari menyerangnya dengan penuh amaran. Zack dengan santai mulai mengumpulkan energi kosmik di dalam tubuhnya. Begitu kera-kera itu mendekat, dia langsung menghantamkan mata kapaknya ke tanah. Gelombang kejut yang dihasilkan seketika menghancurkan monster-monster tersebut menjadi tumpukan kerikil. Zack tidak berhenti di situ dan terus mendaki, karena yakin ada sesuatu yang tersembunyi di pegunungan ini. Dia sangat yakin akan hal itu, karena semakin tinggi dia mendaki, kekuatan energi kosmiknya terasa semakin pekat. Bahkan kera-kera batu di sekitarnya juga terus bertambah kuat dan bergerak seolah-olah sedang berpatroli mengamankan area tersebut. Perilaku aneh ini membuatnya merasa bahwa semakin dekat dia ke puncak gunung, monster-monster di sana menjadi semakin pintar. Monyet-monyet itu sekarang mulai bergerak dalam kelompok besar dan beberapa di antaranya bahkan dipimpin oleh sesosok ketua. Sang ketua adalah kera paling besar dan paling kuat di antara mereka. Meski begitu, tidak ada yang mampu menandingi pahlawan kita karena dia langsung membantai mereka semua sampai lenyap. Zack terus mendaki pegunungan itu selama berhari-hari, tetapi hasilnya tetap nihil karena dia masih belum bisa menemukan sang utusan kerang. Namun, semuanya langsung berubah ketika dia akhirnya menyadari bahwa sang utusan tidak bersembunyi di puncak gunung. Tapi tunggu dulu, dia ternyata bersembunyi di bawah lembar. Saat pahlawan kita meluncur turun ke sana, matanya tiba-tiba melebar karena sangat terkejut. Begitu melihat ke sekeliling area tersebut, dia heran apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sedang bermeditasi di hadapannya adalah sesosok kera tiruan Sun Wukong versi murah yang kekuatannya sudah hampir mencapai level 60. Sindriman tiba-tiba membuka matanya dan berhasil menahan tebasan kapak mematikan itu menggunakan kedua tangannya yang kosong. Zack terus berusaha menekan kapaknya ke bawah, tetapi utusan kera itu tidak mau menyerah begitu saja. Matanya mulai bersinar kuning terang saat dia menyalurkan energi kosmik ke kapaknya dan langsung menghempaskan pahlawan kita ke tanah.
Namun, Zack langsung bangkit kembali dan mundur beberapa langkah ke belakang, sambil memegangi dadanya yang kesakitan. Dia tersenyum tipis berpikir bahwa makhluk ini memang pantas disebut sebagai utusan sejati. Padahal kekuatannya sudah meningkat hampir 3 kali lipat dan dia juga telah mendapatkan pencerahan, kelas baru, serta keahlian mumpuni. Namun, sang utusan kera masih bisa menangkap kapaknya dengan sangat mudah. Dia bergumam bahwa Sindriman jauh lebih kuat daripada dua sosok tidak berguna yang dia bantai sebelumnya. Keduanya mulai saling mengitari untuk membaca gerakan. Sampai akhirnya Zack melakukan serangan pertama dengan menerjang maju, membawa kapaknya. Sindriman mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan melepaskan gelombang batu raksasa langsung ke arah depan. Pahlawan kita menebas rintangan itu dengan mudah. Lalu terus merangsek maju sambil melompati duri-duri tajam. Dia mengayunkan senjatanya ke arah kepala kera itu. Tetapi sang utusan dengan cepat merunduk untuk menghindar. Monster itu kemudian mengincar leher Zack dengan cakar tajamnya. Namun pahlawan kita berhasil menangkis serangan tersebut dan justru mendaratkan satu pukulan keras tepat di wajahnya. Sayangnya, monster itu membalas dengan cakaran cepat yang berhasil membuat Zack terluka darah segar seketika muncrat kemana-mana saat keduanya terus bertarung sengit dan bergerak sangat lincah. Begitu pahlawan kita mencoba menerobos maju. Kera itu tiba-tiba melompat ke depan untuk menghalangi jalannya. Kejadian itu membuatnya menyadari sesuatu dan dia langsung tertawa layaknya orang gila. Sindriman terlihat sangat aktif mencegahnya mendekati pohon besar itu, yang membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang sangat penting di sana. Zack kemudian menyusun rencana cerdik dengan berpura-pura menyerang pohon itu selagi dia berlari lurus ke arahnya. Utusan kera yang panik langsung melompat maju untuk menahan tebasan yang ditujukan ke pohon tersebut menggunakan tubuhnya sendiri. Merasa puas karena taktiknya berhasil, pahlawan kita segera menarik kembali kapaknya. Dia kembali mengayunkan senjata itu ke bawah dengan sekuat tenaga yang coba ditahan oleh Sindriman dengan satu tangan. Namun, sang utusan tampak sangat kewalahan menahannya. Zack memuji tekad si monyet buat ngelindungin rumahnya, tapi langsung narik tangannya bersiap mukul lagi. Dia terus ngehujani si monyet pakai bogem mentah bertubi-tubi, bikin makhluk itu pelan-pelan terdesak mundur. Sadar udah terpojok, si utusan monyet langsung teriak kencang sampai gema suaranya membelah pegunungan. Zack mulai panik karena tahu monyet lain pasti dengar teriakan itu. Makanya dia buru-buru pengen beresin pertarungan ini secepatnya. Sialnya, sebongkah batu mendadak menghantam bagian belakang kepalanya sampai dia terpaksa mundur. Sambil megangin kepalanya yang kesakitan, dia cuma bisa meratapi nasib buruknya padahal kemenangan udah ada di depan mata. Tapi coba kalian pikir kalau dia kabur sekarang. Kesempatan duel 1 lawan 1 sama si utusan monyet bakal hilang selamanya. Tapi kalau nekat maju lagi, itu namanya cari mati. Dua pilihan sulit itu bikin dia gemeteran menahan amarah. Apalagi pas ngelihat seringai menyebalkan di wajah Cinderman. Pada akhirnya, dia terpaksa milih mundur dan langsung lari kencang menerobos lebatnya hutan. Tapi dia sadar betul, kabur dengan kondisi terluka dan energi kosmik yang hampir habis itu mustahil dilakukan dengan mudah. Apalagi gerombolan monyet batu itu terus ngejar tanpa ampun sambil berteriak memanggil kawan-kawan mereka di sekitar hutan. Tepat saat itu, Zack melihat ada gua di sebelah kirinya dan langsung lari ke sana. Begitu sampai di dalam, dia ngerem mendadak sambil menoleh ke belakang, melihat kepungan kawanan monyet batu yang makin mendekat. Zack merembuat fokus sambil membatin kalau rencana gilanya ini benar-benar ide yang buruk. Tapi kalau dia masih pengen bertahan hidup dan duel lagi sama si utusan monyet itu, dia udah nggak punya pilihan lain. Sambil nurunin kapaknya, dia sadar kalau kali ini butuh hantaman yang jauh lebih gede dari sekadar retakan kecil. Detik berikutnya,